Veni Creator Spiritus, et des tuorum visita, Salve fratres, te iterum videre, Patris Allegro Veritas liberabit vos. Pertanyaan yang diajukan oleh para apologet Protestan adalah, siapa yang meremukkan kepala ular? Yesus, Maria, Patris Allegro. Mari kita ingat ya, prinsip Protestan adalah out. Ini atau itu. Dan prinsip Katolik adalah et. Ini dan itu. So, mari kita bahas siapa sih yang meremukkan kepala ular berdasarkan teks Kejadian bab 3 ayat 15. Ya, Genesis bab 3 ayat 15 dalam Duo Reims 1899 American Edition DRA. I will put enmities between thee and the woman, and thy seed and her seed. She shall crush thy head, and thou shalt lie in wait for her heel. Ya. Nah, Alkitab Vulgata Latin memberikan teks Kejadian 3:15 ini sebagai berikut dengan terjemahan bahasa Indonesia. Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum, et semen ilius, ipsa conteret caput tuum, et tu insidia beris calcaneo eius. Aku akan membuat permusuhan antara kamu dan wanita itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Dia akan menghancurkan kepalamu, dan kamu akan berbaring menunggu tumitnya. Nah, ayat ini adalah ayat di mana Tuhan Allah berbicara kepada ular yang mencobai Adam dan Hawa untuk berbuat dosa. Pada makna literal, saudara-saudari, ini mengacu pada konflik antara Hawa dan ular, yaitu iblis. Tuhan menyatakan bahwa Hawa dan keturunannya, yaitu umat manusia, akan bermusuhan dengan iblis dan keturunannya. Ya, dan sementara iblis dan malaikat jatuh lainnya tidak dapat mengandung keturunan, maka semua malaikat yang jatuh yang dipimpin oleh setan untuk memberontak melawan Tuhan, yang sudah begitu lama terjadi, begitu lama sekali, dan karena itu mereka, para malaikat jatuh ini dalam arti tertentu adalah keturunan rohani dari panglima malaikat yang jatuh ini. Nah, itu pada tingkat literal. Pada tingkat spiritual, pada tingkat makna spiritual, Hawa mewakili peran Maria yang terberkati, sama seperti Adam mewakili Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, Maria dan keturunannya, yaitu anak-anak rohaninya yang beriman, umat beriman, akan bermusuhan dengan malaikat yang jatuh. Tetapi keturunan Maria adalah Kristus, dan tentu saja Kristus bermusuhan dengan semua kejahatan, termasuk malaikat yang jatuh. Jadi, ayat ini memiliki dua makna rohani yang berbeda, dan keduanya benar. Ada permusuhan antara wanita Maria dan iblis, ada permusuhan antara anak-anak rohani Maria dan semua malaikat yang jatuh. Maria menghancurkan kepala iblis dengan menjadi perantara dari semua rahmat bagi kita orang-orang berdosa yang jatuh. Tetapi kemudian juga Kristus menghancurkan kepala iblis melalui tubuhnya, yaitu gereja, di mana Maria adalah figurnya. Ya. Nah, disinilah mulai timbul perdebatan karena ada kontroversi seputar teks ipsa conteret, yang berarti she will crush. Dia, perempuan, akan meremukkan. Beberapa komentator mengklaim bahwa ipsa, dia perempuan, adalah kesalahan penyalin, dan bahwa kata-kata asli dan satu-satunya yang benar adalah ipse, dia laki-laki, atau ipsum, dia neutrum, mengacu pada kata neutrum dari keturunan. Nah, klaim ini berasal dari keberatan Protestan terhadap interpretasi Katolik tentang peran Maria dalam karya keselamatan Kristus. Tetapi, klaim ini juga telah diadopsi oleh banyak komentator Katolik modernis. Ya, The Pope Sixtus V Latin Vulgate Bible tahun 1590 dan 3 edisi dari The Pope Clement VIII
Latin Vulgate Bible 1592, 1593, dan 1598 memberikan teks Kejadian 3:15 sebagai memberikan kata ipsa, artinya si atau dia perempuan. Nah, edisi Alkitab ini didasarkan pada sekitar 6.000 manuskrip kuno, ya. Sangat tidak mungkin bahkan dari sudut pandang sekuler bahwa kesalahan penyalin dapat masuk ke dalam begitu banyak edisi Alkitab sehingga suatu perubahan akan terjadi yang mempengaruhi makna teks, ya. Selain itu, ini yang paling penting, rahmat dan pemeliharaan Tuhan melindungi tradisi suci dan kitab suci untuk mencegah kebenaran apapun hilang, ya, dan kesalahan apapun diperkenalkan. Karena itu, baik akal maupun iman menunjukkan bahwa ipsa bukanlah kesalahan, ya. Asumsi sebagian besar komentator tentang hal ini adalah bahwa teks Latin asli pasti memiliki satu bacaan atau bacaan tertentu yang lain. Nah, saya sendiri tidak setuju, ya. Karena ya namanya varian teks, ya, varian teks itu pasti banyak. Nah, mari kita lihat fakta bahwa Tuhan telah melihat bahwa it is fitting, adalah pantas untuk tidak mengizinkan kita memiliki edisi asli dari kitab Alkitab ini, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ya, karena manuskrip tertua dari setiap buku selalu ada dengan banyak varian. Ya. Dan secara harafiah ada puluhan ribu varian ini di seluruh Alkitab. Bukan hal yang aneh jika ada beberapa manuskrip kuno yang dapat diandalkan, serta beberapa kutipan yang dapat diandalkan dari dan komentar tentang sebuah bagian yang menunjukkan dua atau lebih kata-kata yang berbeda untuk teks tersebut. Ya, penggunaan kata maksudnya. Kita bisa melihat ini dalam Alkitab, misalnya Alkitab yang dengan catatan kaki, ya. Di Indonesia pernah ada, ya, Kitab Suci Katolik dengan notes, edisi footnotes, ya. Ya, pada umumnya edisi bahasa Inggris itu punya catatan kaki yang mengatakan sesuatu seperti otoritas lain membaca atau menyatakan bla bla bla. Seperti dia catatan bahwa ini dibaca menurut ini dibaca seperti ini. Ya, itu keterangan dalam footnotes dari terjemahan-terjemahan edisi-edisi kitab suci. Nah, apakah hanya satu penggunaan kata atau wording yang benar dan semua penggunaan kata lainnya adalah kesalahan? Maybe no. I think it is no. Bukan. Tuhan mengizinkan variasi ini karena kitab suci penuh makna, ya, dan sangat padat dengan kebenaran. Dan kadang-kadang ekspresi terbaik dari kebenaran itu adalah memiliki banyak penggunaan kata-kata dari ayat yang sama, yang masing-masing benar sebagai ungkapan kebenaran dalam firman Tuhan. Jadi, dalam hal ini, baik penggunaan kata she, dia perempuan untuk mengacu pada Maria, atau he, dia laki-laki untuk mengacu pada Kristus, itu mengungkapkan kebenaran. Ya, mengungkapkan kebenaran. Nah, sampai sini mari kita ingat kembali prinsip out-out Protestan dan et Katolik. Ya. Beberapa komentator berpendapat bahwa Alkitab Latin Santo Hieronymus menggunakan ipse. Tetapi kita tidak memiliki manuskrip asli dari Alkitab Latin Santo Hieronymus. Yang kita miliki hanya salinan berikutnya yang telah melalui banyak pengeditan. Ya. Dan Alkitab Latin tidak dimulai dengan Santo Hieronymus. Alkitab Latin, Vetus Latina, dimulai ketika banyak orang Kristen awal yang berbeda, yang namanya hilang dari kita, menerjemahkan buku-buku individu ke dalam bahasa Latin, dari bahasa Yunani dan Ibrani. Pada zaman Santo Hieronymus ada hampir sama banyaknya edisi Alkitab dalam bahasa Latin yang berbeda, seperti juga terdapat berbagai salinan Alkitab dalam bahasa Latin. Tugas awal dari Hieronymus yang ditugaskan kepadanya oleh Paus adalah untuk memeriksa banyak edisi yang ada dari kitab-kitab Alkitab dalam bahasa Latin dan memilih di antara banyak penggunaan kata yang berbeda. Kemudian dia juga menerjemahkan dari bahasa Yunani dan dari bahasa Ibrani. Ya. Tidak diragukan lagi, saudara-saudari, beberapa teks Vetus Latina terbaca ipsa, dia perempuan, dan beberapa terbaca ipsum, dia netral, dalam ayat 3:15, Kejadian 3:15. Kata ipse, dia yang laki-laki, bukan, ya, dia laki-laki kecil kemungkinannya, ya.
Kata ganti ipsum ada karena apa? Kata ganti ipsum ini adalah bentuk netral karena kata keturunan itu semen ke ya, kata keturunan itu semen ya, semen tuum. Kata keturunan semen itu gendernya bukan neutrum ya, karena kata keturunan itu neutrum, maka dirender kata ipsum ya, ipsum. Ya, gimana ya. Kata ganti ipsum itu netral karena kata keturunan atau semen itu adalah netral, neutrum dalam bahasa Latin. Nah, ketika artinya diambil untuk merujuk pada Hawa atau Maria, maka ipsa digunakan, dia perempuan. Namun ketika maknanya diambil untuk merujuk pada keturunan, maka ipsum digunakan karena keturunan di semen ini berbentuk netral dalam bahasa Latin, benih maksudnya. Ya. Kata ipse dapat digunakan dalam terjemahan harafiah dari bahasa Ibrani, ya, karena keturunan adalah kata benda maskulin dalam bahasa Ibrani. Tetapi secara gramatika tata bahasa dalam bahasa Latin, Anda ya biasanya harus lebih prefer ipsum karena kata ganti itu mengacu pada kata benda neutrum dalam bahasa Latin, yaitu semen atau keturunan. Jadi semen tuum, bukan semen tua atau semen tuus. Ya. Nah, Hieronymus dan para komentator kudus suci lainnya mungkin telah menggunakan ipse juga dia laki-laki dalam membahas ayat ini karena keturunan Maria adalah Yesus Kristus. Beberapa orang mungkin telah membuat terjemahan ad hoc dari bahasa Ibrani menggunakan ipse ya. Komentator Alkitab saat ini masih kadang-kadang menggunakan terjemahan ad hoc ini, terjemahan pengantara, ketika menjelaskan ayat atau bagian tertentu. Dan terjemahan yang sangat harafiah dari bahasa Yunani tentu akan menggunakan ipse. Sangat-sangat harafiah ipse. Namun, edisi Paus Sixtus ke-5 dan Paus Clemens ke-8 yang disebutkan tadi, semuanya menggunakan ipsa. Ya. Dan edisi Latin Alkitab yang kritis yang diterbitkan di Stuttgart juga menggunakan ipsa. Ya. Jadi, para sarjana tidak mufakat dengan suara bulat dalam menyatakan ipsa sebagai kesalahan. Ya. Nova Vulgata di situs web Vatikan menggunakan ipsum karena seperti yang kita bahas tadi, ipsum adalah kata ganti yang benar secara tata bahasa, yaitu bentuk neutrum untuk merujuk pada kata keturunan semen yang dalam bentuk gender netral, neutrum. Nah, salah satu justifikasi untuk menggunakan ipse adalah terjemahan yang tu harafiah, tu literal, terjemahan yang sangat-sangat harafiah dari bahasa Ibrani, di mana keturunan adalah kata benda maskulin. Namun, kata ganti Ibrani untuk he, dia laki-laki, dan untuk si, dia perempuan, juga bisa berarti it, dia tanpa gender. Ya. Nah, pembenaran lain untuk menggunakan ipse, justifikasinya terlepas dari kenyataan bahwa tata bahasa Latin membutuhkan ipsum, adalah pemahaman bahwa keturunan Maria adalah Kristus. Ya. Jadi penerjemah yang baik menyajikan makna teks dalam terjemahan bukan hanya kesetaraan kata demi kata. Tetapi jika ipse dibenarkan atas dasar menerjemahkan maknanya, maka begitu pula ipsa dibenarkan. Karena makna ayat ini mencakup Maria dan Yesus. Maria dan Yesus, baik wanita itu maupun keturunannya. Ya. Teks Ibrani asli mungkin menggunakan kata ya probabilitasnya tinggi, menggunakan kata ganti maskulin untuk merujuk pada keturunan. Tetapi penulis, editor, dan komentator pada waktu itu tidak memikirkan makna yang mengacu pada Kristus dan Maria. Jadi, kata gantinya adalah maskulin karena kata Ibrani untuk keturunan adalah maskulin. Benih itu maskulin. Nah, ketika kata Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, ipsum mungkin, probably adalah kata yang prefer, ya, disukai, favor. Karena bahasa Latin untuk keturunan adalah netral dan ipsum adalah kata ganti netral. Tetapi penerjemah Latin berikutnya mungkin menggunakan ipsa, mengungkapkan pemahaman gereja mengenai makna teks yang merujuk kepada Maria, dan yang lain
mungkin telah menggunakan ipse baik untuk merujuk kepada Kristus atau sebagai terjemahan yang lebih harafiah dari bahasa Ibrani. Pada masa Paus Sixtus kelima dan Paus Clemens ke-8, ipsa tentu saja merupakan kata-kata yang dipilih, favored by the church, dipilih oleh gereja, seperti yang ditunjukkan oleh Alkitab Latin resmi gereja dalam semua 4 edisi. Namun, di sini poinnya, adalah klaim yang salah bahwa semua bapak gereja mula-mula bersaksi tentang penggunaan maskulin dalam ayat ini. Jadi ada kutipan yang panjang dari komentar dalam Perjanjian Lama 2 yang asli tentang Kejadian bab 3:15. Mari kita lihat. Oke, di sini dari Cecil Bruce. Protestant will not admit this reading. Mereka tidak akan mengakui pembacaan ini. Ipsa conteret. Cecil Bruce. Lest our blessed lady should be said anyway to bruise the serpent head. Ya, jadi dia, Maria, lah yang meremukkan kepala ular. Dan Chemnitius, beberapa di antaranya, mengatakan bahwa semua bapak gereja kuno membaca ipsu, bukan ipsa. Ya. Tetapi dia diyakinkan bahwa dia itu berbohong oleh Claudius Marius. Jadi Claudius Marius mencatat bahwa Chemnitius ini berbohong dengan menunjukkan bahwa pernyataan tentang ipsa itu digunakan oleh Santo Chrysostomus, Santo Ambrosius, Santo Agustinus, siapa lagi, Santo Gregorius, kemudian juga Santo Bede, Eucherius, Rabanus, Rubertus, Strabus, dan Lyra. Ya, Santo Bernardus juga. Ya. Nah, apa yang terbaca di sana? Tapi apakah kita membaca dia akan meremukkan atau benihnya, yaitu putranya Kristus akan meremukkan kepala ular? Kita mengatribusikannya tidak lebih dari itu atau tidak kurang dengan Kristus atau kepada Bunda Maria dengan satu bacaan kemudian dengan yang lainnya. Ya, karena melalui teks, aku akan menempatkan permusuhan antara engkau dan wanita itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Jelas bahwa permusuhan dan pertempuran ini berkaitan dengan wanita dan keturunannya di satu pihak, dan dengan iblis ini yang disebut ular, dan semua orang jahat di pihak lain. Dan bahwa kemenangan harus terjadi pada umat manusia, yang ditawan oleh dosa Adam yang disebabkan oleh seorang wanita, harus ditebus. Kedua jenis kelamin, both sexes. Meskipun dalam jenis yang jauh berbeda, harus sesuai dengan itu, cocok dengan hal itu. Dan demikianlah yang paling benar bahwa Kristus dengan kuasanya sendiri yang tepat dan ibunya yang diberkati dengan kerjasama yang paling langsung untuk inkarnasinya dan akibatnya untuk misteri-misteri lainnya, meremukkan kepala ular-ular, mematahkan dan menaklukkan kekuatannya. Seperti yang dilakukan oleh banyak bapak gereja kuno dengan sangat baik, yaitu Santo Bernardus menulis tentang kata-kata ini dalam Wahyu bab 12. Sebuah tanda besar muncul di surga, seorang wanita berpakaian matahari. Meskipun kata dia oleh Santo Bernardus, oleh satu pria dan satu wanita kita menjadi sangat rusak, namun syukur kepada Tuhan, oleh satu pria dan satu wanita juga semua kerugian diperbaiki, dan itu bukan tanpa peningkatan rahmat yang besar, karena manfaatnya jauh melebihi kerugian. Bapa kita yang penuh belas kasihan memberi kita untuk Adam yang fana, Kristus penebus kita, dan untuk Hawa tua, Bunda Allah sendiri. Selain itu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Santo Bernardus yang sama, perawan yang diberkati ini dalam bentuk tunggal meremukkan kepala ular, karena dia cukup mengalahkan segala saran dari ular jahat itu. Tidak pernah menyerah atau senang dengan kejahatan apapun yang digerakkan olehnya. Nah, perhatikan bahwa dalam komentar ini banyak orang kudus dan komentator suci lainnya bersaksi tentang penggunaan ipsa, dia perempuan, dalam ayat tersebut. Tapi seperti yang dikatakan, kutipan itu, kedua bacaan itu, entah ipse, entah ipsa, benar. Ya. Jadi, ini bukan fatal error dari gereja Katolik, tapi justru fatal truth. Fatal truth. So, kesimpulannya, orang Katolik tidak mengubah kitab suci untuk membuat doktrin palsu. Sebaliknya, orang Katolik konsisten membaca dan menafsir kitab suci dalam terang tradisi iman yang diwariskan turun-temurun jauh sebelum kitab suci dikanonkan. That's it. Arrivederci, do Sobat Semu.